Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cipta Saran Cendekia dengan saya Yusita Delia Putri dan teman saya atau rekan saya nih, narasumber saya tentunya yang sangat-sangat menarik atau yang mungkin kalian tunggu-tunggu. Oke, penasaran tentunya ya sama narasumber saya kali ini. Oke, boleh Mas perkenalan? Ya, baik Mbak. Ya, nama saya Berkel Akanda Cakti, asal Surabaya. Untuk sekarang saya mengambil S1 akuntansi dari UB dan juga sedang menjalani profesi akuntansi seperti itu. Dulunya pernah magang dan juga baru-baru ini menyelesaikan course private di Cipta Sarana Cendekia. Oke, Mas Beril ya, berarti saya manggilnya Mas Beril aja nih. Ya. Oke, nah berarti sekarang masih kuliah nih kesibukannya? Ya, masih kuliah. Kalau boleh tahu nih, udah semester berapa nih kuliah? Untuk sekarang semester 9, tinggal menjalani skripsi saja. Woi, berarti kesibukannya masih menjalani skripsi ya. Nah, ngomong-ngomong skripsi, kira-kira judul skripsinya apa nih yang sekarang ditempuh? Untuk legitimasi pelaporan CSR dari McDonald, jadi gitu. Gitu. Alasannya memilih judul itu? Ya, waktu itu kan akhir tahun 2023 itu kan seperti yang kita tahu, konflik yang Israel sama Palestina itu memanas lagi. Nah, waktu itu juga saya lagi bingung mencari objek penelitiannya. Ketika lagi browsing itu menjumpai berita di mana stok harga sahamnya McD itu turun secara drastis, turun anjlok. Tapi setelah turun anjlok itu saya lihat kondisi yang di McDonald Indonesia itu dia lagi lagi gencar-gencarnya memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik ini. Nah, berkaca dari situ saya agak sedikit memantau harga stoknya ini, dan saya lihat setelah anjlok ini di bulan-bulan berikutnya dia naik lagi seperti itu. Nah, di situ saya berpikir apa mungkin pemberian bantuan kemanusiaan ini memiliki fungsi yang lain selain untuk membantu, tetapi juga untuk mengamankan fungsi labanya mereka atau mengamankan harga stoknya itu tadi, mengembalikan seperti itu. Keren ya teman-teman ya, tentunya ya judulnya ya. Nah, dari kesibukan ini nih ya, mungkin karena tadi memilih jurusan apa sih Mas, kalau boleh tahu? Akuntansi. Nah, alasannya nih kira-kira memilih jurusan akuntansi? Alasan memilih ya, dulu waktu semester akhir SMA itu di kelas ekonomi kalau nggak salah itu dapat ya sedikit-sedikit tentang seputar akuntansi. Nah, dari situ mulai timbul ketertarikan dan akhirnya ya explore dikit, terus membicarakan oleh keluarga juga, dapat saran dari keluarga juga, ya akhirnya memilih akuntansi seperti itu. Itu di dalam keluarga itu kira-kira sebelumnya atau ada background dari akuntansi atau background dari lain? Keluarga saya belum ada, setahu saya belum ada, gitu. Baru saya. Gitu. Ini baru pertama kali ya, Iya. yang ada atau terjun langsung di akuntansi gitu, atau dari perpajakannya atau di bidang lain di keluarga mungkin? Ya, dari bidang lain ada, yang pajak juga ada, manajemen ada, bahkan yang kesenian apa ya jurusan itu aku lupa, itu ada juga itu. Untuk di pajak kira-kira nih, ngomongin perpajakan nih, siapa tuh kalau boleh tahu? Kalau background pajak dari bapak sendiri. Oh, kebetulan bapak sendiri iya. gitu. Oke, atau masuk akuntansi karena rekomendasi juga nih dari orang tua? Bukan dari orang tua, mungkin dari dukungan juga, karena ya itu tadi ya, saya tertarik di akuntansi. Oh gitu, berarti dapat support ya dari orang tua ya. Oke, nah dari sibuknya Mas Beril mungkin dari karena kegiatan beberapa di Malang nih ada kegiatan, dan kalau sekarang kan lagi marak-maraknya maba ya, kalau boleh tahu ya, pasti. Nah, mungkin dari kegiatannya Mas Beril atau kesibukannya Mas Beril itu terganggu atau tidak? Untuk sementara tidak ya, tapi mungkin waktu awal-awal maba masuk itu ya agak terganggu itu
Suhat itu ya macet dari pagi sampai sore. Oke. Jadi kalau mau kemana-mana, entah itu ke kampus, entah itu ya kemana-mana lah macet gitu. Gitu ya. Iya. Jadi sedikit terganggu ya sebenarnya Mas Iya, ya. sebenarnya sedikit nggak. Oke. Untuk magangnya sendiri atau ikut kelas brevetnya sendiri itu kira-kira dari periode apa sampai bulan apa? Kalau magangnya itu sudah agak lama, dari kalau nggak salah tahun lalu di bulan Juni, hanya 2-3 bulan kalau nggak salah tuh. Oke. Nah, untuk privatenya baru-baru ini selesai mengikuti salah satu kursnya. Oke. Nah, untuk teman-teman juga yang ikut kelas brevet kami atau yang akan ikut kelas brevet kami juga berikan fasilitas magang ya, jangan lupa. Ini catat loh buat notes buat teman-teman juga. Kalau boleh tahu juga nih, Mas Beril nih kan sempat ikut kelas brevet kami. Tahu informasi kelas brevet kami itu dari mana? Untuk informasinya ya, waktu magang yang tahun lalu itu saya tahu karena kan itu yang magang tidak saya saja, ada beberapa anak lain. Nah itu waktu itu saya notisnya tuh ketika jam pulang itu ada yang langsung lanjut ikut kelas brevet gitu. Dari situ saya tahu gitu. Oh gitu, oke. Nah kalau boleh tahu nih, Mas Beril kemarin itu ikut kelas yang sore atau malam kira-kira? Ngambilnya yang sore, Mbak. Kelas sore offline? Ya. Oke. Nah kayaknya kan kemarin juga bertiga kalau nggak salah ya Mas ya? Iya. Sama siapa aja? Mungkin teman-temannya lagi nonton, mungkin say hi dulu sama teman-temannya. Iya, mungkin 2 teman saya itu sama dari jurusan akuntansi juga, FEB UB. Ya namanya Safik sama Mukti itu. Nah, Mas Safik dan Mas Mukti Iya. ya. Halo Mas Safik dan Mas Mukti, ya bener ya? Iya. Oke. Oke. Nah, alasan Mas Beril mengikuti brevet di Cipta kira-kira? ya untuk alasan kemarin sambil ini Mbak, sekalian kan karena skripsian aja dan sudah sudah sedikit lah kelas untuk kuliah biasa itu sudah sedikit. Paling kalau mau ngambil itu kan yang mungkin memperbaiki nilai, tapi sementara kemarin itu belum ada. Jadi sambil mengisi waktu saya join private juga, sama juga sambil menunggu ini pengumuman profesi akuntansi saya, kan itu juga daftar itu. Kira-kira kan kemarin ikut kelasnya berapa peserta kalau boleh tahu Mas? 20-an mungkin. Oh 20-an. Iya 20. Gimana nih perasaan pertama kali tiba di kelas atau melihat teman-teman baru, relasi baru bahkan mungkin? Ya awalnya masih kaku ya Mbak, soalnya belum kenal ya, jelas itu. Ya tapi lama-kelamaan cair-cair sendiri kelasnya ya, jadi asik aja gitu. Karena juga ada temennya ya Mas ya, Iya, bertiga kan kemarin. Iya benar-benar. Nah kan Mas Beril nih sebagai mahasiswa nih, biasanya kalau di kelas di universitas atau di kampus tuh kan semuanya mahasiswa ya. Nah ketika di kelas brevet kan tentunya ketemu sama relasi baru. Ada yang bekerja, bahkan ada yang udah punya perusahaan dan lain-lainnya. Gimana tuh perasaan Mas Beril? Memiliki teman atau relasi yang mungkin luas sekarang gitu? Yang jelas dapat insight baru ya kan, soalnya itu tadi yang dibawa itu yang kebanyakan menanyakan kasus ini itu juga sudah bekerja, jadi ya berpengalaman juga, jadi ya menambah pengalaman juga gitu. Nambah ilmu gitu Nambah ya? ilmu, ya. Oke. Kayak yang awalnya kita nggak tahu, oh ternyata tuh di dunia luar tuh seperti ini gitu ya Mas ya. Oke. Nah mungkin dari kelas itu yang Mas Beril rasakan, yang tantangan atau kesulitan yang Mas Beril rasakan itu apa? Kalau dari saya ngejar ketepatan waktu ya, soalnya saya berangkat itu juga barengin teman saya. Padahal teman saya yang itu bertiga itu ya? ada Berdua. yang ya deket dari tempatnya, tempat private ini itu deket, tapi minta bareng, jadi ya saya kan Ngikutin temen ya? iya. Oke. Mungkin itu kesulitannya itu mungkin aja, iya. karena transportasinya atau perjalanannya aja ya? Iya, perjalanan. Kalau di kelasnya mungkin, di kelas brevetnya kesulitan apa yang Mas Beril rasakan? Kalau dari kelas
Ya mungkin kan karena itu tadi sering menanyakan kasus-kasus baru ya, jadinya kan saya belum mesti tahu akan kasus ini atau gimana cara apa ya jawabnya atau solusinya gitu, saya ya belum paham gitu. Jadi ya cuma Asing-asing. bisa mendengarkan saja gitu. Oke. Nah, dari beberapa materi, ada 38 materi dan 10 sesi di akhir kan sesi workshop nih. Dari 28 materi itu atau 28 sesi, materi apa nih yang menurut Mas Beril susah kira-kira? Untuk PPH 21 dan 26 ya, yang orang pribadi, dalam negeri dan luar negeri. Oh. Dalam negeri atau yang luar negeri nih yang menurut Mas Beril susah gitu? Sebenarnya bisa dua-duanya sih Mbak, soalnya kan kadang terbalik-balik gitu, saya ingatnya gitu kan, kayak penerapannya PPH-nya bagaimana itu kan untuk yang orang luar sama dalam negeri kan juga berbeda. Ya itu terkadang kalau ada apa kayak contoh soal gitu masih terbalik-balik gitu Mbak. Masih bingung gitu ya. Oke. Nah, kan tadi kan sempat disinggung nih di awal bahwa Bapak dari Mas Beril nih ini ya berkecimpung di dunia perpajakan. Mungkin sebelumnya sudah pernah tanya-tanya, sharing mungkin sama bapaknya gitu? Ya mungkin cuma sharing-sharing dikit Mbak ya. Salah satunya ini yang nomor apa namanya, KTP itu NPWP. Ya NPWP itu kan awalnya iya. terpisah. Nah sekarang kan dijadikan satu dengan NIK. KTP NIK. Gitu. Oke. Ya, Mungkin sharing-sharing itu gitu. ya sharing-sharingnya. Belum sharing-sharing jauh nih tentang perpajakan. Sementara belum. Atau pas sesi workshop sambil sharing nih sama orang tua mungkin? Kalau workshop ya sempet sih, kan itu dikasih modul isinya form-form SPT gitu kan. Nah itu kadang setelah saya ngisi saya kirim ke bapak gitu buat dikoreksi, memastikan kayak apa yang saya isi itu udah sesuai apa ada yang miss gitu. Gitu. Atau bahkan saat ujian nih gimana nih, atau dibantu gitu, itu juga dikirimkan ke orang tuanya? Ya ngerjakan bareng sih ya. Oh kemarin satu kelas ngerjakannya? Ada yang nggak datang ya, cuma ya mungkin sekelas. Oh iya, seru sekali ya sepertinya ya angkatannya ya. Kemarin kelas sore offline ya Mas ya? Ya. Oke, wah seru banget ya teman-teman, bisa dapet relasi baru. Bahkan itu ngerjakannya di luar jam kelas. Oh iya, di luar jam kelas. Sambil nongkrong ngopi nyantai iya, gitu ya. Kemarin kan saya kasih 2 tugas nih, tugas workshop dan tugas ujian. Itu juga ngerjakannya bareng. Workshop mungkin ya ngerjain bareng, tapi itu kayak biasanya yang ada yang nggak masuk, mereka apa namanya ngejar ketertinggalannya gitu. Soalnya kan itu tiap hari selama workshop itu kan ngisi terus. Dan Benar. itu tiap hari beda form yang diisi. Ya, beda materi juga ya. Oke. Nah, apa nih yang Mas Beril rasakan setelah ikut brevet di kami? Materinya menarik karena juga itu tadi biasanya dikaitkan sama kasus-kasus yang baru gitu. Jadi apa ya, mengikuti perkembangannya gitu, karena seperti yang kita tahu juga pajak itu hampir apa ya cepet update-nya cepat juga ya, tiap saat juga. Nah, peraturannya itu cepat gitu. Oke. Nah, dari 28 materi ini kira-kira nih yang jadi favorit atau yang jadi tantangan buat Mas Beril? Paling Mas Beril suka gitu. Ya mungkin yang saya suka itu ini ya, PPN. Oh iya. Soalnya kan PPN itu kayak kita mau beli apapun kan kena tuh, kayak pajak beli di restoran lah, atau mau beli misal di Indomaret atau apa gitu kan biasanya ada tuh di PPN. Bener. Tahun depan juga setahu saya mau dinaikkan juga kan. Jadi ya gitu mungkin. Itu ya Mas, dari semua materi PPN yang paling favorit ya. Oke. Karena memang pajak memang hampir setiap saat dan setiap detiknya memang selalu berubah atau selalu update ya. Itu mungkin juga ya alasannya Mas Beril pengen tahu tentang perpajakan.
Iya Mbak, ya paling tidak itu nggak apa ya, nggak sepenuhnya nggak tahu gitu loh, paling nggak ada gitu kita informasi atau pengetahuan lah ketika nanti misal udah bekerja atau misal punya perusahaan gitu, jadi kita nggak apa ya, kita aware lah gitu sama Oke. perkembangan itu. Dari materi atau tadi udah membahas materi, dari materi nih. Sekarang instrukturnya nih menurut Mas Beril gimana? Dari instrukturnya sudah bagus semua sih Mbak, kata saya gitu. Ya soalnya itu tadi juga ketika di apa ya, dikasih kasus yang baru gitu, itu langsung nyambung dan mereka bisa ngasih solusi, ngasih pandangan itu, jadi mereka update banget Pak gitu. Kalau misalnya nih ada pertanyaan yang mungkin mengganjal dari Mas Beril atau teman-teman yang lain, itu instruktur juga menyediakan by WA, boleh bertanya by WA atau tidak? Kalau boleh tahu. Setahu saya iya, cuma kalau dari saya sendiri belum sempat bertanya. Kalau dari teman-teman sekelas juga saya kurang tahu ya. Tapi seingat saya biasanya kan itu instruktur tiap pertemuan bisa ganti Mbak. Itu kan setiap kali perkenalan ngasih nomor WA gitu. Jadi bisa nanya kapan saja sebenarnya. Tuh. Mungkin dari magangnya juga waktu itu kan. Jadi kayak dapat gambaran ketika nanti bekerja itu bagaimana. Tadi sesuai yang saya omongkan tadi, kita dituntut untuk cepat dan tepat ya. Nah, waktu magang itu saya soalnya juga dapat project atau tugas gitu, itu apa ya, merekap rekening korannya klien gitu, dan itu kan dalam bentuk hard copy. Nah, saya dituntut untuk bukan dituntut, diarahkan untuk merekap dan dimasukkan ke Excel. Nah, itu kan juga harus selain cepat dan juga harus tepat juga. Oke, Gitu. berarti Mungkin. sudah pernah ini ya berkecimpung di satu perusahaan, salah satu kliennya KKP ya tentunya ya waktu itu ya. Iya. Oke, nah dari alur mengikuti kelas brevet nih, kira-kira alurnya bagaimana? Oh iya, pada awal masuk Graver itu sudah kayak apa ya, dikasih Gambaran khusus perpajakan gitu list, ya. list materi apa aja yang tiap minggu, tiap harinya ketika masuk itu akan dipaparkan seperti itu. Oke. Jadi materi satu dengan yang lain itu saling apa ya, menyambung, Bersangkutan saling gitu ya. iya, saling memenuhi. Oke, dari fasilitas dan beberapa yang Mas Beril dapat, kira-kira recommended nggak sama yang Mas Beril dapat itu dari harganya? Sudah bagus sih Mbak untuk harga segitu dapatnya, dan juga disertai dengan modul Workshop. modul kemarin ada 3 modul sama workshop itu sudah recommended. Oke, dari awal kita ngomongin tentang brevet dan magang, tentunya Mas Beril juga mengambil jurusan akuntansi dan perpajakan, tentunya juga sudah ngobrol atau sharing langsung sama orang tua yang kebetulan orang tuanya juga ada di pajak ya, berkecimpung di pajak. Kalau boleh tahu orang tuanya KKP atau di mana gitu? Di KKP saat ini ya dimutasi luar Jawa lah intinya gitu. Oh gitu. Oke, dari perbincangan tadi tentunya Mas Beril juga sangat dapat relasi baru, materi-materi baru di kelas brevet ini. Ya, Relasi baru yang awalnya satu kelasnya hanya mahasiswa, sekarang di kelas brevet ada dari... Ada yang sudah punya perusahaan, ada yang punya pekerjaan juga. Oke, Ya. sangat meluas ya Mas ya relasinya teman-teman tentunya. Terus dari tadi kita juga ngomongin tentang magang, pasti di magang juga tentunya waktu itu ketemu relasi baru. Iya, tentunya. Oke, karena kita sudah banyak nih sharing-sharing sama Mas Berilnya juga sangat sibuk ya teman-teman ya. Bentar lagi nih ada kegiatan kelas ya Mas ya? Iya. Oke, karena waktunya udah sedikit padat Mas Beril dan waktunya sudah mau habis ya, sudah di penghujung acara, mungkin ada kesan dan pesan nih buat Mas Beril untuk teman-teman. Ya, untuk kesannya di sini kelas brevetnya sudah cukup baik, instrukturnya cukup baik juga dalam menjelaskan dan update tentunya.
Lalu untuk materi dari modul juga lengkap gitu. Nah, untuk pesannya mungkin bagi yang mau join, silahkan join saja, recommended banget karena selagi ada kesempatan, karena kesempatan tidak datang 2 kali. Wih, keren ya teman-teman ya, kata-kata Dennis Beryl nih. Gitu. Nah, video kali ini saya akhiri sampai sini dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tunggu informasi-informasi berikutnya tentunya di Instagram dan YouTube-nya Cipta. Saya Yusita Delia Putri dan Saya Beryl Aranda Jakti. pamit undur diri. See you next time guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.